Hari ini kita akan kupas emiten ya, yaitu PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA. Saat ini memang PTBA itu masih menjadi perusahaan dengan reserve terbesar ya di Indonesia ya. Tadi hampir 3 miliar ton. Sekarang ini produksi kita di 50 juta ton. 3 miliar kan kita habis masih 60 tahun lagi ya. Nah tapi memang sebenarnya kan 60 tahun lagi ini kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya di 60 tahun lagi ini kira-kira batu bara ini masih digunakan atau enggak ya. Mempercepat monetisasi cadangan kami. Jadi biar istilahnya secepatlah kita bisa menghasilkan uang ya. Bisa meningkatkan kapasitas pengeluaran kita sampai 20 juta ton. Jadi 50 ke 70. Tapi bagaimana jika lokasi tambang bersebelahan dengan situs warisan dunia? Karena kan sekarang ini Ombilin itu kita tuh udah menjadi Global Heritage UNESCO ya. Kira-kira batas mana sih yang aman yang diperbolehkan untuk tambang itu tetap ada gitu. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks ya. Hari ini kita akan kupas emiten ya, bersama dengan emiten ya, mungkin teman-teman punya sahamnya. Nah hari ini kita akan kupas emiten di sektor energi ya, khususnya batu bara, yaitu PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA. Nah hari ini kita sudah kedatangan Investor Relation Department Head-nya, yaitu Pak Aldi. Halo Pak Aldi. Halo Mbak. Nanti kita akan ngomongin terkait dengan prospeknya PTBA ya Pak Aldi ya. Ya. Nah mungkin sebagai intermezzo aja dulu gitu ya teman-teman ya, bahwa PTBA melakukan penawaran umum atau IPO di tanggal 23 Desember 2002 dan dengan kode saham tadi ya PTBA. Saat ini PTBA memiliki resource ya atau sumber daya sebesar 5,77 miliar ton. Kemudian untuk reserve-nya atau cadangannya itu sebesar 2,93 miliar ton. Jadi kita akan ngomong nih nanti sama Pak Aldi ya, bincang-bincang sama Pak Aldi. Kira-kira seberapa prospektif sih Pak reserve dan juga resource-nya PTBA ini untuk kelangsungan bisnis batubara PTBA ke depannya? Jadi, makasih nih Mbak. Jadi memang kita lihat memang saat ini memang PTBA itu masih menjadi perusahaan dengan reserve terbesar ya di Indonesia ya. Tadi hampir 3 miliar ton. Jadi kalau sebagai analogi misalnya kita lihat sekarang ini produksi kita di 50 juta ton. Jadi kalau kita 50 juta ton 3 miliar kan kita habis masih 60 tahun lagi ya. Nah tapi memang sebenarnya kan 60 tahun lagi ini kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya di 60 tahun lagi ini kira-kira batu bara ini masih digunakan atau enggak ya. Nah makanya kami sebenarnya sekarang ini punya aspirasi dari manajemen kami juga untuk istilahnya mempercepat monetisasi cadangan kami. Jadi biar istilahnya secepatlah kita bisa istilahnya menghasilkan uang ya, yang mana untuk juga nantinya kembali ke negara. Nah upaya-upayanya tuh antara lain ya kita ada beberapa program-program lain lah. Contohnya kita itu kan sekarang kita adanya lokasi itu di tengah Pulau Sumatera ya. Jadi mungkin kita agak beda ya. Kita kalau ngangkut itu mayoritas menggunakan kereta api. Jadi memang salah satunya ya kita harus mengunlocking logistik itu agar kita bisa pengeluarannya tuh lebih banyak ya sampai ke pelabuhan. Nah akhirnya kita juga ngeluarin tuh ada namanya, mungkin pernah dengar dari teman-teman sekalian, itu proyek kita Tanjung Enim Keramasan ya, yang mana harapannya bisa meningkatkan kapasitas pengeluaran kita sampai 20 juta ton. Jadi 50 ke 70. Nah jadi itu bisa mempercepat monetisasi cadangan. Selain itu juga kita untuk mengutilisasi cadangan itu juga kita harapannya kita punya program-program hilirisasi ya, yang mana pemerintah Pak Prabowo kan juga selalu menggalakkan tentang hilirisasi. Nah kami sebagai bagian dari BUMN juga ingin ambil bagian lah di situ. Jadi kita memang sudah mengalokasikan sebagian, bukan sebagian ya, tidak sebagian kecil juga, tapi bukan sebagian besar juga ya, ada di tengah-tengah lah ya. Jadi sebagian dari cadangan kita itu untuk nanti diperuntukkan untuk proyek-proyek hilirisasi. Gitu sih Mbak. Baik Pak, jadi kalau untuk PTBA sendiri tadi kan lebih banyak di Sumatera gitu ya Pak ya. Itu kira-kira wilayah konsesinya tadi operasional tambangnya tuh di mana aja sih Pak yang terbesar? Jadi di Pulau Sumatera itu yang paling besar nih operasionalnya di wilayah yang mana? Jadi memang kita tuh yang paling besar di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan tuh dan khususnya di Tanjung Enim. Jadi Tanjung Enim tuh kita punya 5 izin usaha pertambangan ya. Sekitar 5 izin usaha pertambangan di situ yang aktif. Nah disitulah yang cadangannya paling besar. Memang tapi selain di situ kita punya di Kalimantan itu melalui anak perusahaan kita PT International Primakol di Samarinda, tapi itu nggak terlalu besar. Jadi memang tadi di Pulau Sumateranya pun itu ada di tengah. Jadi makanya kita perlu pengeluaran itu kita biasanya
mengeluarkannya melalui 2 jalur. Pertama melalui ke arah utara tuh ke arah Palembang ya. Yang ke selatan itu ke arah Lampung. Jadi melewat Kertapati itu di Palembang dan juga Lampung Tarahan gitu. Baik, jadi terpusat di situ gitu. Jadi yang paling besar tadi Tanjung Enim. Tanjung Enim itu ya. Jadi dari sekitar cadangan kita 2,9 sekian itu miliar. Memang di Tanjung Enim itu sendiri memang udah sekitar 2,5 miliar. Ya, jadi gitu sisanya tuh baru di tempat lain gitu. Kalau untuk di wilayah lain Pak, tadi kan di Sumatera ya kita lihat ya. Di wilayah lain ada nggak Pak, walaupun kecil gitu misal porsinya? Kita ada juga di Riau ya, di Peranap namanya. Itu juga kita punya cadangan di situ sekitar 270-an ya juta ton ya di situ. Terus kita punya di Ombilin juga. Nah, tapi Ombilin ini memang kita saat ini masih cadangannya belum ada ya, karena Ombilin ini adalah ex tambang tertua ya. Jadi ini ex tambang dalam. Jadi bukan, nah sedangkan tambang kita semua sekarang itu kan tambang terbuka ya. Kalau Ombilin ex tambang dalam, tapi memang kayak kami dari PTBA sekarang coba lagi mengkaji bahwa kira-kira Ombilin ini masih ada prospeknya nggak sih? Nah, jadi kita memang lagi melihat potensi bahwa apakah benar masih ada lagi cadangan yang bisa dimanfaatkan di sana. Tapi sebagai disclaimer kita juga masih harus hati-hati karena kan sekarang ini Ombilin itu saya lupa deh 2021 atau 2020 ya lebih tepatnya, kita tuh udah menjadi Global Heritage UNESCO ya. Jadi memang dan UNESCO itu punya aturan main sendiri ya terkait misalnya buffer zone harus berapa. Nah, itu yang sekarang sedang lagi kita kaji bersama ya, dan juga lagi koordinasi dengan pemerintah sekitar dan juga UNESCO, kira-kira misalkan memang masih ada potensi, kira-kira batas mana sih yang aman yang diperbolehkan untuk tambang itu tetap ada gitu loh. Jadi kita masih lihat. Dan tadi selain itu saya udah mention juga di Samarinda udah ada. Jadi kita punya di Sumatera Barat, kita punya di Riau, dan kita juga punya di Kalimantan Timur. Baik, itu wilayah operasional konsesinya memang, tapi yang paling banyak tadi Tanjung Enim. Paling banyak 2, reserve tadi 2,5 lah ya. Sekitar 2,5 miliar tadi ada di Tanjung Enim. Nah, ini menarik nih Pak, karena kan bisa dikatakan tuh harga batu bara tuh sekarang cukup ya di situ-situ aja gitu kan ya Pak ya. Di 100, 110 gitu kan ya. Nah, kita lihat ini apakah karena supply-nya yang oversupply ataukah karena demand-nya yang lemah gitu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dinamikanya sih itu lebih ke dua-duanya ya memang ya. Jadi kan memang ya batu bara ini atau komoditas lainnya juga itu kan perkara supply demand ya. Jadi memang kita lihat dari awal tahun kemarin kalau harga di situ aja sebenarnya kita lebih merasa penurunannya sih. Betul. Ya daripada mungkin kalau di situ aja mungkin kita happy ya kalau kayak 2024 kemarin ya, tapi kecenderungannya itu menurun. Tadi memang faktornya ada banyak ya. Terutama kalau kita lihat supply demand dari sisi supply sendiri. Dari sisi supply sendiri kan kita sebagai salah satu eksportir terbesar, masalahnya itu adalah kenapa supply di sini tidak terlalu mengontrol, karena sebenarnya supply ini pemainnya cukup banyak ya. Kita punya Afrika Selatan, mungkin kita punya Rusia yang besar juga. Kita punya juga negara-negara lain lah yang istilahnya yang lebih kecil-kecil juga. Australia juga cukup besar, itu juga menyuplai batu bara. Tapi masalahnya ini adalah di sisi demand. Di sisi demand sendiri itu adalah demand yang membutuhkan batu bara itu banyak juga, sama sih sama supply, negaranya banyak. Hanya saja porsinya tuh masih didominasi oleh China dan India. Jadi memang kondisi makro dan kondisi regulasi dari kedua negara tersebut tuh sangat memainkan peran bagaimana sebenarnya dinamika harga batu bara ini. Nah, yang kejadian tuh adalah bisa kita lihat sendiri China tadi. China itu istilahnya secara ekonomi mereka lagi perlahan-lahan coba pulih. Jadi serapannya itu istilahnya belum sepenuhnya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita harus lihat juga bahwa kebijakan-kebijakan seperti transisi energi yang masif di China dan kemudian di India dan China, mereka sekarang dengan pelemahan harga itu dan juga regulasi yang baru di Indonesia terkait harga HBA dan segala macam itu, mereka memikirkan sepertinya untuk mengurangi kompleksitas ini kita lebih baik menyerap apa yang ada di domestik. Akhirnya lebih banyaklah produksi-produksi dari dalam negerinya, sehingga angka impor itu menurun ya dari negara-negara dari China dan India. Tapi yang terdampak itu kalau mungkin bisa teman-teman lihat tidak cuma Indonesia ya. Jadi penurunan dari ekspor dan penurunan dari ekspor itu nggak cuma dirasakan oleh Indonesia, tapi negara-negara yang memiliki supply banyak itu juga rata-rata juga mengalami penurunan kayak gitu. Jadi memang kedua giant ini ya bisa dibilang kedua giant ini benar-benar memainkan peran banget lah istilahnya terhadap bagaimana sih perputaran industri batubara dan juga pergerakan harga batubara di dunia gitu sih Mbak. Baik, jadi memang demand-nya turun, melemah lah istilahnya, apalagi dengan EBT gitu ya Pak ya. Terus kemudian juga supply-nya tadi berkompetisi juga sama negara-negara lain juga kan ya, yang betul, ya. Supply batubara. Nah, kalau sekarang kita ngomongin dinamika itu kan memang nggak bisa istilahnya nggak bisa dicegah gitu ya Pak ya. Pasti akan ada harga batubara yang sesuai dengan tadi demand dan juga supply dari market. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sikap PTBA
untuk misalnya memaintain cost kah gitu ya supaya lebih efisien dengan cash cost yang dijaga lebih rendah misalnya, atau mungkin dengan strategi hedging tertentu nih untuk mengurangi resiko dari fluktuasi harga batu bara itu sendiri. Iya, ini menarik banget sih Mbak sebetulnya. Memang itu problematik. Jadi memang kalau kita bedah ini memang dilematis terutama untuk industri-industri seperti kami yang memang bergerak di bidang komoditas. Jadi kalau kita dibilang kita mengontrol dari sisi revenue itu akan sulit. Tadi Mbak udah sempat singgung kan bahwa yang kita bisa kendalikan itu adalah cost lah di sini. Jadi memang kami sekarang tuh lagi fokus bagaimana caranya yang costnya paling rendah tuh sekarang adalah yang paling sustain gitu loh. Dan itu nggak cuma di bisnis batubara ya, hampir di seluruh bisnis ya. Mau kita bisnis food and beverage, mungkin di consumer goods juga, misalnya di bisnis lainnya, yang cost leadership, yang jadi cost leader itu adalah yang paling bertahan gitu. Nah itu yang coba dilakukan PTBA. Jadi kami dengan manajemen baru ini, dengan semangat baru, bisa dibilang kami lagi fokus untuk pembenahan dari istilah internal kami sendiri. Jadi memang biaya-biaya yang memang relatively kami anggap terlalu tinggi dan bisa diefisienkan, lagi coba berupaya kita efisienkan. Mungkin kalau kita singgung tuh bisa kita lihat dari bisnis kami, terutama bisnis batubara. Kalau dari profil cost kami sendiri, biaya terbesar tuh pertama tuh justru pasti nomor satu jasa penambangan. Yang kedua karena kami mengangkut kereta api, yang kedua adalah angkutan kereta api. Yang ketiga itu adalah biaya bahan bakar gitu. Jadi tiga itulah yang paling istilahnya yang paling heavily, biasanya hampir di seluruh perusahaan tambang itu, tambang batu bara, tiga cost itulah yang paling utama. Nah begitu pula kami ya Mbak. Nah itulah yang kami lakukan sekarang. Bagaimana kami lagi mencoba berupaya bahwa kita lagi mencoba melakukan negosiasi ya kepada tiga tadi pemilik jasa, mitra-mitra kami itu. Jadi semoga agar bisa sustain ya istilahnya, cost ini lebih sustain. Jadi kan sebenarnya bisnis ini kan sebenarnya kalau kami ngomong sama mitra kami itu sebenarnya ini kan win-win ya. Yang namanya kita bermitra bisnis tuh kita semua mencari win-win. Jangan sampai win-lose lah ya. Kalau win-lose tuh kan cuma jangka pendek biasanya. Contohnya misalnya kami rugi nih, costnya mahal. Sedangkan kita ambil contoh jasa penambangan, kontraktor kami untung. Ya tapi ketika kita tiba-tiba nggak bisa produksi, rugi juga kan mereka kan at the end of the day mereka juga nggak bisa kan. Mereka kehilangan opportunity dong buat mendapatkan istilahnya revenue kan. Sedangkan kalau misalnya kita win-win mencari formulasi ya mungkin kita bisa mendapat profit yang istilahnya lebih berkelanjutan ke depannya gitu sih Mbak. Baik, jadi tadi maintain cost ya Pak ya, untuk ya menjaga agar profitnya lebih sustain lah ke depan gitu ya Pak, di tengah fluktuasi harga batu bara. Nah kalau misalnya cost ini menarik juga karena mungkin beberapa emiten di sektor batu bara juga melakukan hal yang sama gitu ya kan ya Pak ya, karena kan ya tadi kita tuh belum bisa, ya tidak bisa mengontrol lah naik turunnya harga batu bara. Nah kalau PTBA sendiri misalnya dari beberapa cost yang tadi ada tiga kan, misalnya transportasi, kemudian ada mining cost, sama ada fuel jika untuk yang bahan bakar. Nah untuk bahan bakar sendiri ada kendala nggak sih Pak? Misalnya kenaikan harga energi atau mungkin udah switching ke B40, B50 yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah gitu. Dan itu mungkin bisa jadi tambahan kos ke depan gitu misalnya. Iya, ya sebenarnya betul. Kami kan kami berupaya mendukung program pemerintah 100%. Kami BUMN dan kami harus menjadi percontohan dong yang jelas kan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa B40 contohnya. B40 itu kami sudah adopsi 100% dari awal tahun. Jadi memang kita udah adopsi sepenuhnya, kita comply dengan aturan pemerintah, dan kita juga mempersiapkan juga dari alat-alat tambang kami juga agar bisa comply dan juga istilahnya kompatibel ya. Tidak hanya comply tapi kompatibel dengan B40. Tapi harus kita pungkiri memang rezim harga B40 ini agak berbeda dengan B35 kemarin. Dan perbedaan besarnya tuh nggak cuma dari kandungannya. Kalau orang biasa paling mikirnya, oh iya berarti 35%-nya dari nabatinya sekarang jadi 40% ya. Ya kan memang bener sih kayak gitu memang secara teoritis, tapi in praktek kan memang ada komponen-komponen yang sebetulnya yang dulunya bisa kita nikmati, kami nikmati sih bisa dibilang sebagai perusahaan tambang, sekarang sudah tidak bisa. Dulu kan kita masih mendapatkan subsidi atas biomass kontennya ya. Jadi memang, nah tapi sekarang itu sejak di aturan yang baru kita pengadopsian B40 ini, aturan itu sudah dicabut gitu loh. Jadi kita memang kalau ditanya itu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Jadi makanya bisa dilihat hampir di seluruh emiten batubara, hampir saya rasa mungkin semua ya, tapi ya bisa double check mungkin semuanya terkena imbasnya atas aturan, bukan aturan B40 ini, lebih ke aturan pencabutan subsidi yang tadi gitu. Jadi kami semua memang terlihat di kinerja kita first half turun, dan rata-rata drivernya itu adalah fuel cost tadi. The fuel costnya sudah itu ditambah lagi rupiah yang terus melemah. Ya kita bayarnya jadi double kan Pak. Jadi walaupun kan orang bilang, mungkin ada yang bilang oh harga minyak dunia turun kok, benar. Memang di Q2 ini turun nih. Jadi memang kita fuelnya lebih murah daripada Q1.
Tapi harus diingat juga bahwa sebenarnya dari sisi kurs kita nggak banyak membantu gitu loh. Jadi ketika memang fuel dunia turun, tapi kalau rupiah melemah, ketika kami contohnya kita bayarnya dalam rupiah kan dikonversi tetap mahal kan. Jadi dampak penurunan harga minyak dunia tuh nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Gara-gara ya tadi ya orang udah subsidi dicabut, harga minyaknya memang turun, cuma kurs rupiah melemah, jadinya ya nggak terlalu banyak ya dampak dari itu. Jadi benar-benar fuel ini sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat krusial ya, sangat-sangat sensitif. Itu salah satu yang paling price sensitif. Jadi karena hampir semuanya, coba kita bilang, kita pakai jasa penambangan, fuel itu terlibat dari 30% total biaya jasa penambangan tuh kalau di kami 30%-nya tuh fuel udah. Kemudian dari angkutan kereta api itu ada fuel juga kita pakai kan. Ya kan? Jadi memang dari yang besar-besar ini tuh ya mereka semua memerlukan fuel, dan ya itulah, jadi ketika memang ada pergerakan di situ, itu adalah salah satu faktor komponen yang paling sensitif dan mempengaruhi naik turunnya cost gitu sih, Mbak. Baik, itu jadi untuk cost-nya ya. Kemudian kalau misalnya boleh ditanya nih Pak, untuk yang batu bara itu kan banyak ya. Mungkin teman-teman juga mau tahu juga nih terkait dengan batu bara. Kan harganya sekarang misalnya di 100, sekarang terakhir sih 106 ya, 106 US dollar per ton gitu kan. Kalau misalnya PT EBA sendiri itu lebih maksudnya kayak ICI berapa sih Pak gitu. Jadi bisa mengkira-kira nih kalau misalnya harga spotnya di sekian, PTBA tuh jualannya berapa gitu. Ya, jadi tadi kan yang Mbak sempat singgung itu kan itu harga Newcastle ya. Sedangkan kalau PTBA sekarang produknya itu lebih banyak di kisaran di ICI 3 ya, di 5.000 GAR ya, di GAR 5.000. Jadi di 4.600, 4.800, 4.900 GAR. Nah, sedangkan kalau kita ngomong HBA nih yang lagi memang sangat ngetren ya, memang kan HBA ini kan kita di HBA 2 yang menjadi acuan. Nah, jadi dua itu yang lagi dilihat. Nah, kalau bisa dilihat memang kemarin itu, nah sekarang sih kondisi sekarang sih kita lihat memang di sekitar 2 bulan terakhir harga ICI itu sudah mulai rebound ya. Jadi memang kebetulan kalau kita lihat di bulan Juni kemarin sih lebih tepatnya, di bulan Juni kemarin itu adalah kondisi di mana harga ICI itu punya disparitas yang sangat tinggi dibandingkan harga HBA. Jadi HBA itu jauh di atas. Sedangkan dengan sekarang perbaikan harga ICI, harga untuk kualitas yang kami jual, kebetulan sekarang ICI sudah di atas dari HBA. Jadi memang tidak terlalu bermasalah ya kita menggunakan apa, karena kan aturan pemerintah itu mewajibkan kita untuk menjual di harga di atas HPB sebagai floor. Jadi ketika ICI itu lebih tinggi nggak ada masalah, kita bisa jual di atas itu kan. Yang jadi masalah itu kan ketika kemarin ya sempat harga itu di bawah, harga ICI itu di bawah, HPB di atas. Sedangkan aturan pemerintah yang baru kan udah keluar ya, yang sebelumnya tidak memperbolehkan kita menjual di bawah HPB. Tapi dapat kami sampaikan bahwa kami memang sejak waktu aturan yang sebelumnya keluar ya dari bulan Maret ya, kami selalu comply ya. Jadi kami selalu sudah menjual dari HPB full. Jadi kita nggak jual ICI lagi gitu. Nah, sekarang treatment kami adalah kami tetap menjual dengan berbasis HPB untuk kontrak yang sudah berjalan. Tapi sedangkan untuk kontrak spot kita bisa jual di ICI gitu aja sih, Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya royalti nih Pak, kan kemarin sempat ada pergantian royalti kan, khususnya untuk IUPK dan juga IUP gitu kan. Nah, PTBA sendiri kan IUP ya untuk saat ini ya, untuk izinnya. Nah, itu kira-kira ada pengaruh nggak sih Pak dari cost tadi ya untuk royalti itu sendiri? Iya, itu pertanyaan bagus ya Mbak ya. Jadi memang sebetulnya kalau ditanya ada pengaruh ya pasti ada pengaruhnya, karena memang perubahan itu kami rasakan memang kalau dari kami sendiri, dari range kami itu tuh ada kenaikan royalti itu dari sisi ekspor. Jadi kami itu dari ekspor kami yang sebelumnya 10,5%, sekarang jadi 11,5%. Ya kan, jadi di situ ada kenaikan 1%. Tapi kalau kita lihat dari porsi penjualan kami kan bisa dibilang kita hampir 50-50 ya, domestik dan ekspor ya. Nah dari sisi yang 50% lagi domestik, kebetulan memang tidak ada kenaikan. Jadi kita tetap di angka 8,5%. Jadi memang tidak ada. Jadi memang kalau bilang dampaknya ini agak mix ya, tapi tetap saja kami ada sisi kenaikan royalti. Tapi balik lagi mungkin kalau teman-teman lihat, oh iya tapi kan teman-teman bilang loh royalti naik, tapi kok kalau kita lihat di laporan keuangan kok royaltinya nggak naik. Sebenarnya lebih kan fungsi royalti itu nggak cuma atas tadi 11,5%-nya, tapi kan kita lihat dari harga jualnya, harga jual tahun lalu dibandingkan tahun ini kan lebih turun ya, dan ekspor tuh lebih ya kan. Jadi ketika harga flex selling price kita lebih turun ya harusnya royaltinya bayarnya lebih rendah dong kayak gitu juga. Jadi tapi kalau misalnya semuanya tuh dianggap equal ya, dengan kenaikan tarif itu di ekspor kita royaltinya naik gitu Mbak. Gitu. Baik, jadi menarik ya tadi Pak Aldi sempat mention juga terkait dengan ekspor.
Jadi memang kalau untuk tadi kita udah ngomongin royalti ya yang jadi salah satu komponen cost juga. Nah sekarang kita ngomongin terkait dengan porsi penjualannya PTBA. Yang kita lihat porsi penjualan PTBA tuh kemarin di first half 2025 itu bisa dikatakan walaupun paling banyak tuh masih di domestik ya, 54%, tapi 46%-nya tuh ekspor. Kita lihat di sini Bangladesh tuh jadi tujuan utamanya ya, 27%-an, paling besar ke Bangladesh, India, Vietnam, kemudian Filipina dan juga Thailand. Nah, paling banyak ke Bangladesh nih Pak. Kira-kira apakah ada ini jadi strategi dari tahun ini atau beberapa tahun ke belakang tuh memang pangsa ekspornya bukan China lagi ya? Mengingat tadi kan China, Pak Aldi sempat mention juga ada krisis properti, kemudian juga sekarang kan kondisinya lagi deflasi juga gitu kan ya teman-teman ya. Iya betul Mbak. Jadi memang China ini tadi itu memang cukup menarik ya. Dia memang bukan salah satu ya, dia sama India tuh memang tukar-tukaran lah sekarang siapa yang sebagai istilahnya importir batu bara terbesar ya di dunia ya. Tapi memang bisa kita lihat bahwa yang jadi fokus kami itu adalah pergerakan dari pemerintah China sendiri. Mereka istilahnya mereka menggenjot habis-habisan ya domestik ya, produksi domestik ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya demand-nya sekarang udah mulai pulih ya. Tapi memang produksi domestiknya itu jauh mengalahkan angka-angka di tahun sebelumnya. Jadi itulah yang menyebabkan ekspor kita ke sana tuh bisa dibilang turun cukup jauh. Nah, jadi kita mengatasi hal tersebut ya, kita tadi saya sempat bilang bahwa kami itu tidak mau tergantung sama China. Ya kan, walaupun Indonesia itu adalah ekspornya terbesar, tapi kalau kita bandingin tingkat ekspor kita setahun itu berapa nih, 700 lah ya, sekitar 700 juta ton kalau saya nggak salah ya. Sedangkan mereka kebutuhannya China sendiri aja mungkin ada di angka 2 miliar. Jadi kita aja mau kita semua kasih ke mereka itu aja tetap nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan di sana. Jadi memang dari manajemen kami memang sudah bilang bahwa kita harus melakukan diversifikasi pasar ya. Jadi kita nggak bisa bergantung sama China. Jadi sejak 2 tahun terakhir memang China tuh bahkan sudah keluar dari top 5 kita. Jadi memang dari sejak 2 tahun terakhir itu sudah keluar, sehingga kita melakukan perimbangan dan kita melakukan penetrasi lebih ke arah negara-negara yang memang negara berkembang ya, yang sedang industrinya lagi pesat-pesatnya. Jadi contohnya ya negara-negara itu ada di region Asia Selatan dan juga di Asia Tenggara. Jadi bisa dilihat memang dalam 2 tahun terakhir, khususnya di Asia Tenggara dan Asia Selatan memang bauran penjualan kita ekspor paling banyak ke sana gitu loh. Jadi memang tujuannya itu selain memang kita melihat potensi dan juga opportunity ya, bahwa kedepannya mereka masih berkembang terusnya, kita memang coba terus ya untuk bisa istilahnya menggenjot ke sana, dan juga kita menghilangkan ketergantungan atas pasar yang cuma satu tujuan gitu loh. Jadi ketika memang ada disruption lain-lain lah, sekarang ini kan lagi banyak ketidakpastian ya Mbak ya. Ada perang lah, ada ini lah. Jadi misalnya kalau nanti ada salah satu yang bermasalah, kita dengan pasar yang sudah cukup diverse ini, kita istilah jalan keluarnya, langkah antisipasinya akan jauh lebih ringan ya, karena misalnya volume yang untuk digantikan misalnya salah satu negara bermasalah tuh lebih sedikit dibandingkan kita misalnya kita all out ke China, misalnya kita produk ekspor kita 30 juta, ke China 25 juta. Coba China terjadi sesuatu atau India terjadi sesuatu 25 juta, kita pasti morat-marit mengganti. Ini serapannya akan kemana nih harusnya kita. Tapi dengan kita diverse, paling kalau ada masalah 1-2 ya, mereka biasanya terbagi atas kue yang kecil-kecil kan. Dan harusnya untuk kue kecil-kecil ini bukan berarti mudah ya, tapi lebih mudah ya untuk bisa menggantikan porsi penjualan ini, kita alihkan kemana, ataupun mungkin domestik bisa kita naikkan misalnya kan ada permasalahan sesuatu di ekspor kami, kayak gitu sih Mbak. Baik Pak, jadi itu untuk strateginya ya Pak, untuk ekspor tadi memang tidak melulu harus ke China gitu ya. Nah kalau misalnya ini kan kita lihat porsinya walaupun domestik gitu ya Pak, 36% tuh untuk PLN. Kira-kira adjustment harga itu seperti apa sih Pak dengan PLN? Ya kalau di PLN sendiri mungkin teman-teman semua udah tahu ya, itu kan kita ada cap 70 ya. Jadi memang kita masih belum berubah ya. Jadi aturan cap 70 tuh masih ada. Jadi tapi memang kalau kita lihat dengan kondisi harga yang kemarin menurun, sebenarnya dengan harga HBA sekarang dengan cap 70 tuh harganya sebenarnya mau kita jual domestik sama ekspor tuh nggak terlalu banyak perbedaannya gitu. Nah jadi memang rezim harga cap 70 ini masih bertahan. Memang selama ini mungkin dari media atau apa, mungkin teman-teman bisa lihat memang banyak isu-isu bahwa ini ada usulan untuk direvisi, tapi sifatnya usulan ya. Kami dari berusaha para perusahaan batubara lain yang tergabung di APBI juga kita sebetulnya sudah mengusulkan ya bahwa mungkin bisa dievaluasi lagi ya, karena kan harga cap 70 ini udah bertahan cukup lama ya, kayak udah 7 apa 8 tahun ya, dari 2018 apa ya 27 tahun. Jadi memang udah cukup lama ya. Jadi kita mempertanyakan lagi relevansinya, apakah sebenarnya harga cap ini masih sebenarnya sejalan nggak sih dengan istilahnya perkembangan dunia tambang. Tapi
sementara memang itu masih berlaku ya kami ya comply ya kami terus, karena memang tujuan kami itu selain memang tadi kita mencari keuntungan ya, tapi kita juga tidak lupa kita BUMN ya, dan juga kita harus mendukung ketahanan energi nasional yang mana itu juga merupakan mandat dari negara gitu loh. Jadi kita harus bisa membalancing ya, selain memang memaksimalkan potensi kita, pengembalian ke shareholder kita maksimalkan, tapi juga kita punya mandat lainnya, jadi menjaga sejahterakan masyarakat. Betul, juga. menjaga ketahanan energi nasional. Jadi kita tetap harus support ya, tapi tanpa harus melepas bahwa value added creation kita ke para pemegang saham gitu. Baik. Jadi tadi ya teman-teman untuk cap 70 masih berlaku berarti sekarang ya Pak untuk PLN ya. Iya. Nah kemudian ini mungkin sedikit guidance ya Pak Aldi ya, mungkin bisa kasih guidance harga batu bara untuk yang acuan yang misalnya ICE Newcastle itu kira-kira kalau menurut dari guidance misalnya PTBA ada guidance kah untuk di tahun ini maupun juga tahun depan tuh kira-kira di level berapa sih range-nya? Sebetulnya kalau guidance sendiri kita memang nggak pernah ngasih ke publik ya, tapi memang kita biasanya dalam kegiatan-kegiatan korporasi kalau kita melakukan keterbukaan informasi kita biasa menyampaikan istilahnya acuan-acuan apa sih harga yang biasa kita pakai. Biasanya untuk acuan-acuan harga sendiri kita biasanya mengacu kepada lembaga-lembaga riset sih yang memang sudah diakui di dunia ya. Contohnya kalau batu bara mungkin semuanya udah dengar Argus ya, atau mungkin Wood Mackenzie dan juga ada McCloskey ya. Biasanya kita dalam merumuskan tuh ya target harga kita di tahun ke depan, biasanya kita memblending tuh dari sana. Istilahnya kita pakai weighted average aja biasanya berapa sih harga. Jadi misalnya contohnya ICI 3 menurut McCloskey di angka berapa sih di tahun depan. ICI 3 menurut Woodmac berapa sih? ICI 3 menurut Argus berapa? Biasa kita blend in aja di situ. Jadi itu memang menjadi target kami di tahun depan misalnya acuan. Jadi acuan membuat target kinerja di tahun depan tuh biasanya kita ngambil dari situ sih. Dari lembaga-lembaga riset yang memang sudah kredibel ya gitu. Oke, jadi pakai weighted average aja gitu ya Pak Aldi ya. Dari tiga berbagai lembaga riset gitu betul, kan ya. Untuk si tadi harga acuan untuk batu baranya gitu ya. Kalau misalnya untuk PTBA sendiri tadi menarik ya, karena tadi Pak Aldi juga sempat ngomong ICI 3 gitu kan. Kalau bisa dibilang tuh porsi ICI 3 sama porsi ICI yang lain tuh paling banyak tuh PTBA tuh ICI berapa sih Pak? Iya tadi ICI 3 tuh memang banyak banget ya. Memang kalau dibilang mungkin 90% ya. Dari sekarang produksi dari gitu produk ya? semua. Sisanya kita ada ICI 4 ya. Mungkin sekitar 7-8%, sisanya kita ada HCV ya sekitar 2% aja. Jadi memang kayak gitu, HCV itu 6.100 ya. Jadi memang kita sekarang mayoritas memang ada di kisaran ICI 3. Tadi kan saya bilang di 46, 47, 48, 49 ya 5.000 ya, itu kita jual di range kualitas di situ sih sekarang kebanyakan. Ada nggak sih Pak ke depan misalnya naikin stripping ratio gitu atau naikin CV-nya tadi ya? Iya sebenarnya kalau CV kita lagi ngelihat sih, karena kan sekarang itu kan dengan penurunan harga yang dari awal tahun itu, sekarang itu gap antara high CV dan mid CV, low CV itu semakin sempit. Jadi ketika gapnya makin sempit harganya, sedangkan secara cost itu kalau kita buka high CV itu misalnya contohnya SR-nya tuh lebih tinggi, ya kami lebih memilih wait and see sih. Ini kayaknya marginnya sayang nih. Mungkin nanti ketika memang harga udah kembali ke normal, gapnya lebih besar lagi, jadi kita bisa ambil opportunity untuk margin yang lebih besar di high CV. Tapi untuk sekarang sih kita nggak usah ngoyo untuk ngeforsir high CV ya gitu. Nah kalau low CV tadi kita memang kebanyakan sekarang kita jual ke PLTU kita sendiri. Kita ada PLTU Sumsel 8 ya. Jadi itu PLTU Sumsel 8 itu kan PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia ya. 2 kali 660. Nah sekarang itu kita jual tambang 4.200 kita GAR itu ke Sumsel 8. Jadi langsung ya kita jual di mulut tambang gitu loh. Jadi kalau untuk ekspor kita belum ada sih. Tapi kita baru jual ke Sumsel 8 gitu. Tapi kedepannya memang sudah ada ya istilahnya bayar-bayar kami yang sudah mendekati bahwa bisa nggak kalau kita menyerap 4.200 gitu. Sudah mulai ada penawaran seperti itu. Dan kalau soal SR tuh dinamikanya sih sebenarnya memang ya memang naik turunnya itu memang itu adalah bagian dari istilah perencanaan tambang ya. Jadi ketika memang SR naik itu memang ada suatu momen memang ketika SR tuh pasti akan naik. Misalnya contohnya kita buka tambang baru ya, nggak bisa kita ada price stripping, itu nggak bisa dihindari bahwa SR naik. Tapi ketika memang seiring dengan umur tambang yang semakin mature, biasanya SR tuh akan menurun. Jadi dia memang seperti apa ya? Mungkin curve-nya tuh ya naik dulu, nanti once sudah level off dia akan turun ya sampai akhirnya dia ntar flat ya di akhir tambang, dan sebelum akan naik lagi. Nah itu biasanya namanya break even terakhir, ketika udah mulai naik kita harus stop gitu loh. Jadi kan kita istilahnya ada batasan lah kapan kita harus stop untuk menambang apa enggak, karena kan
tambang itu kan ketika udah jadi cadangan kan ketika dia sudah punya nilai ekonomi kan. Jadi once sudah nilai ekonominya tidak ada ya harusnya kita tidak menambang lagi di situ ya kayak gitu. Jadi makanya kenapa sumber daya selalu lebih besar dari cadangan karena sumber daya tidak ada keekonomian yang diperhitungkan di sana. Sedangkan cadangan sudah memasukkan aspek keekonomian. Salah satunya gampangnya kayak gitu lah, Mbak. Itu ya teman-teman tadi sekalian juga dikasih paham gitu kan antara reserve dan juga resource gitu ya, bedanya seperti apa. Kalau SR-nya sendiri nih Pak, berarti tadi maintainnya di 6 kalian ya berarti ya untuk PTBA ya? Betul ya, kita memang untuk beberapa tahun ke depan ini akan di angka 6 ya. Dan kita harapkan memang nanti bisa menyentuh ke angka 5 ya. Harapannya nanti mungkin di 2029 ya, di 5 tahunan kita tuh kita udah mulai menyentuh angka kepala 5 ya. Tapi ya mungkin ya kalau ditanya 5-nya 5 berapa Pak, ya itu gak bisa kami kasih tahu lah. Tapi di perencanaan kami memang kita memang punya aspirasi bahwa ketika kita udah menggenjot tadi produksi sampai di level optimal kita, once sudah mencapai level optimal ya SR itu nanti once sudah flat productionnya SR itu akan kami upayakan untuk turun sih dan akan turun gitu loh. Tapi memang sekarang tuh karena kita masih naik terus misalnya 50, mungkin tahun target depan misalnya masih akan naik lagi ya, SR kemungkinan masih akan at least sama lah gitu loh istilahnya. Tapi pas sudah mulai flat targetnya mungkin kita bisa berbicara mungkin di 2029 mungkin SR akan mulai turun ya ke angka 5 ya, nggak di kepala 6 lagi gitu sih Mbak. Baik, jadi tergantung juga tadi umur tambangnya juga ya Pak ya, Pak Aldi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ngomongin, tadi kita udah ngomongin production gitu kan. Walaupun tadi di first half naik gitu ya, tapi ya teman-teman bisa buka lah corporate presentationnya gitu ya. Kita lihat di first half kan ada naik ya productionnya, tapi tadi untuk yang bottom line-nya misalnya labanya itu ada penurunan tuh di first half. Itu karena memang ada kenaikan dari beberapa cost yang tadi kita udah bahas ya Pak Aldi ya. Nah kemudian selanjutnya sekarang kita ngomongin yang terkait dengan emiten di sektor fosil. Ya kalau tidak lain tidak bukan adalah EBT gitu Pak. Jadi kalau misalnya PTBA sendiri itu ada nggak sih Pak sekarang udah switch ke berapa diversifikasi produk yang memang lebih ke EBT? Kira-kira apa? Nah sebenarnya untuk khusus untuk EBT sendiri memang kita sudah melakukan lah secara perlahan ya. Jadi memang kita untuk EBT sendiri yang dapat kami sampaikan mungkin teman-teman juga udah tahu ya karena kita udah berkali-kali melakukan mungkin dari media, kita juga mungkin dari press release perusahaan atau mungkin acara-acara Pubex dan yang lain-lain. Kita tuh memang sejauh ini memang EBT kita tuh upayanya baru sebatas untuk pengembangan PLTS. Ya kenapa PLTS ya karena PLTS ini yang relatively lebih mudah ya. Bahkan istilahnya secara teknologi itu udah cukup banyak, harganya sudah cukup murah dan untuk transfer teknologi dan knowledge itu cukup mudah ya bisa dibilang ya karena memang udah sangat banyak. Nah memang sekarang ini total kapasitas terpasang kita tuh baru sekitar 1 megawatt peak ya untuk yang PLTS itu masih sangat kecil ya. Tapi harapannya memang kalau ditanya kontribusinya seberapa sih Pak? Ya bisa dibilang ya sampai saat ini mungkin belum signifikan ya. Karena tapi ini kita lagi melangkah ya untuk lebih maju lagi ke arah sana karena goal kita dari PLTS ini sebenarnya bukan yang PLTS yang sudah kita pasang-pasang sekarang ya. Sekarang kita pasang itu kan sekarang rata-rata masih rooftop ya sifatnya. Jadi rooftop semua. Jadi kalau ketika rooftop itu ya memang tidak akan besar ya Mbak ya. Ya atap segede apa sih Mbak? Kalau kita taruh banyak kan nggak akan gede-gede banget gitu loh. Nah kita mau coba yang landed yang bisa istilahnya dia ditanam ya. Jadi yang lagi kita upayakan itu adalah kita mencoba menggolkan PLTS kami di wilayah lahan pasca tambang gitu loh. Nah fokus utama kita yang terdekat ini adalah PLTS kami di Ombilin yang tadi, tapi ya di Ombilin kita lagi lihat gimana nih Ombilin ini istilahnya bisa nggak? Karena kita kan itu kan tadi udah bilang tambangnya cadangannya udah sekarang posisinya udah 0 nih, dia kan udah area pasca tambang kan. Nah sedangkan itu menjadi tempat yang menurut kami cukup strategis ya, karena untuk penggunaan PLTS ini terutama yang landed kan masalah utama tuh capex terbesar adalah di lahan. Sedangkan kalau itu lahan pasca tambang itu udah punya kita lahannya kan, jadi kita nggak ada capex dari situ. Nah di situ kita lagi berupaya, kita koordinasi sama pemerintah daerah juga, istilahnya terkait lokasi di situ secara tata ruang sudah cocok belum. Terus kita dengan partner kita PLN juga, kita rencanakan ada sama PLN koordinasi dan juga kita juga dari eksternalnya kita sama World Bank. Nah kita juga ada komunikasi sama mereka, rencananya mereka akan memberikan grant ya, tapi itu semua sekarang masih dalam tahap kajian. Jadi memang lagi dilihat tadi dengan kita harus koordinasi dengan banyak pihak gitu loh. Tapi memang nanti jika itu terrealisasi ya mohon doanya aja, itu memang akan jadi loncatan besar ya, karena memang kapasitasnya nggak akan 1 megawatt peak lagi ya. Karena kalau ketika di lahan pasca tambang kita merencanakan tuh udah pasti ke angka 50, 100 megawatt peak gitu loh. Jadi memang langsung ketika kita udah menyentuh ratusan megawatt peak itu barulah kerasa bahwa di bottom line itu atau di revenue lah, kita nggak usah ngomong bottom line, di revenue itu akan berasa wah ini baru ada revenue yang cukup signifikan datang dari EBT kayak gitu sih Mbak. Kalau untuk sekarang belum.
Baik, jadi kalau untuk sekarang tadi ya memang masih 1 megawatt tadi ya Pak ya. Betul ya. Untuk yang PLTS-nya itu installed capacity kan Pak ya. Install capacity. Nah itu tadi 1 megawatt installed capacity untuk yang PLTS yang ada di Pasca Tambang di Bukan, itu yang sekarang udah terpasang. Kita kerja sama Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta, Injourney sekarang ya. Terus kita kerja sama Jasa Marga. Kita kalau mungkin Mbak ke Bali lihat tol Bali Mandara itu di gerbang tol itu ada PLTS di kiri kanannya, itu PLTS punya PTBA. Itu bekerja sama dengan Jasa Marga. Nah, itulah yang total. Terus kita kemarin di kawasan industri Cilegon kita udah pasang juga sama Tima Industri, salah anak usahanya PT Tima ya, kolaborasi dengan ID, kita udah bangun juga 300 kilowatt peak. Nah, itu totalnya itu sekitar 1 megawatt yang sekarang. Gitu ya, Pak, ya? Nah, nanti yang tersebar di berbagai macam wilayah. Ya. Nah, nanti itu nanti itu bilang nanti ada juga inisiatif lain, contohnya Jasa Marga di tol lain kita lagi ada in talks juga. Tapi ya tadi itu nggak akan nambah banyak gitu loh Mbak, karena memang relatively memang kebutuhannya dikit. Tapi nanti aku bilang ketika memang yang pasca tambang itu jalan tuh baru kita bisa bilang nah ini bisa berkontribusi signifikan nih terhadap revenue kita, terhadap top line kita, kayak gitu sih Mbak. Kalau untuk sekarang ya kita masih sebatas kita lakukan sebagai upaya transisi ya, untuk kita transisi menuju perusahaan energi gitu loh. Tapi kan harus dilakukan ya Mbak, nggak bisa kan langsung brok gede gitu ya, kita kecil dulu. Oke, pelan jadi tapi pasti. Karena butuh capex juga tadi ya Pak ya. Betul. Jadi memang pasca tambang tadi yang untuk PLTS-nya baru ada rencana gitu ya Pak untuk ke situ. Iya. Nah sekarang kita ngomongin terkait dengan tadi kita udah ngomongin bisnisnya PTBA di EBT juga tadi ya, untuk mencapai net zero emission di 2060 gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan Paris Agreement. Jadi kalau misalnya PTBA tadi selain PLTS ada lagi nggak Pak? Misalnya ada wood pellet, saya juga pernah dengar tuh kayak wood pellet segala macam. Nah, ya, untuk gasifikasi batu bara itu juga sering juga kita dengarkan dari PTBA. Oke, kalau untuk wood pellet sendiri betul Mbak. Jadi memang kita udah saat ini kan memang kalau wood pellet ini udah pilot project sekarang statusnya. Jadi memang kita itu wood pellet ini kan sebagai co-firing ya. Ini juga salah satu yang program Kementerian SDM ya. Jadi memang co-firing untuk PLTU yang memiliki teknologi jadul ya Mbak, bisa dibilang ya. Teknologi zaman dulu tuh teknologi yang subcritical, yang istilahnya efisiensi pembangkitan rendah, emisinya tinggi. Nah, co-firing ini harapannya bisa istilahnya membantu ya, sehingga emisi yang dihasilkan tuh lebih rendah ya, menekan emisi. Nah, kita memang udah melakukan itu dengan melalui penanaman kaliandra ya. Jadi budidaya kaliandra merah di wilayah-wilayah pasca tambang kita tanamin kaliandra. Jadi ketika sudah panen kita olah itu menjadi wood pellet gitu loh. Nah, saat ini memang sekarang udah pilot project dan memang hasilnya tuh memang di pilot project ini kita 96 ton ya per bulan. Jadi cukup banyak ya, udah cukup banyak. Nah, jadi wood pellet ini memang udah kita uji cobanya tuh akan kita lakukan di PLTU milik kami. Jadi kami punya PLTU namanya PLTU Tanjung Enim ya. Itu 3x10, yang itu PLTU jadul tadi loh Mbak, yang teknologinya lama, yang memang fungsinya itu untuk melayani operasional perusahaan. Jadi memang untuk mendukung gimana kegiatan tambang kita, jadi PLTU itu mensupport gitu loh. Nah, tapi karena tadi teknologinya yang subcritical lama itu, nah itu yang kami jadikan sasaran untuk percobaan wood pellet tadi. Jadi bagaimana wood pellet di situ bisa menurunkan emisi. Nah, jadi dari hasil studi memang diperkirakan bahwa bakal ada target penurunan emisi dari penggunaan wood pellet itu di PLTU itu sebesar 12.800-an ya ton CO2 ekivalen. Jadi cukup banyak ya. Jadi dari penggunaan wood pellet tadi dari 96 ton tadi per bulan, harapannya setelah setahun itu bisa berkontribusi ke penurunan sebesar 12.800 ton CO2 ekivalen dari PLTU tersebut gitu loh. Dan yang mana kami kemarin sudah sempat ngelakuin penawaran terbatas juga Mbak. Jadi kan dari pilot ini, dan memang untuk beberapa PLTU di sekitar sudah ada yang menunjukkan ketertarikan. Bahkan yang di Jawa juga udah ada yang bilang boleh dong dikirim ke kami juga pengen uji coba. Istilahnya agar kami bisa memenuhi juga. Karena sekarang kan udah ada aturan tuh dari pemerintah bahwa untuk subsektor pembangkit itu Kementerian SDM udah menentukan tuh batas atas emisi, cap emisi lah ya, seperti cap harga batu bara. Jadi kalau misalnya memang PLTU itu melebihi cap emisi yang ditentukan SDM, dia harus mencari carbon credit atau istilahnya bayar atau membeli dari PLTU lain tadi yang istilahnya lebih maju nih, yang udah lebih kekinian nih, yang udah ultra super critical harus beli dari mereka istilahnya kelebihan. Nah, itu jadi kita lagi coba bahwa jadi dengan adanya ini banyak PLTU yang mulai reach out ke kita juga gitu loh, untuk bilang ini boleh dong kita uji coba, kalau misalnya berhasil kan istilahnya mereka untuk memenuhi compliance yang ada dari Kementerian SDM tersebut. Baik, jadi ya pasti ada dukungan juga ya dari pemerintah tadi supaya bisa tadi memenuhi cap tertentu gitu ya, supaya tadi nggak harus
bayar bisa carbon credit dan sebagainya gitu ya Pak Aldi. Iya sebetulnya pemerintah tadi dukungannya lebih kayak mereka cukup fair sih. Jadi memberikan peraturan gitu ya. Mereka memberikan aturan ya. Mereka punya batas atas dan mereka memperbolehkan perdagangan karbon antar sesama sektor. Jadi ya tapi kita nggak boleh nih contohnya misalnya kami punya PLTU Sumsel 8 yang istilahnya teknologinya udah super kritikal yang lebih bagus. Terus kami istilahnya punya kita belum mencapai batas atas ya, kita masih surplus, kita jual ke sektor lain nggak boleh, kita hanya boleh jual ke PLTU. Karena kan walaupun kita punya kelebihan itu kan atas batas atas, kalau ditanya emisinya masih ada namanya PLTU kan. Tapi ya itu yang juga bilang dukungan iya, dari pemerintah yang cukup adil itu adalah kita diperbolehkan melakukan perdagangan antar sesama sektor pembangkit, itu udah sangat-sangat membantu sih, seperti itu. Nah itu untuk wood pellet tadi ya Pak ya. Iya, wood pellet. Kemudian tadi ada juga PLTS gitu ya untuk yang panel surya gitu kan. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas yang ditanya atau ditunggu teman-teman investor terkait dengan guidance dividen ya Pak. Karena kan PTBA ya kita tidak terlepas dari dividen ya, bahkan ya emiten-emiten sektor energi gitu ya Pak, khususnya untuk batu bara. Kalau untuk guidance nih Pak, kira-kira untuk PTBA seperti apa sih Pak untuk DPR-nya misalnya di tahun buku 2025 gitu ya untuk di RUPS tahun depan. Itu kira-kira ada guidance tersendiri nggak sih buat DPR-nya? Ya sebenarnya kalau ditanya guidance sendiri itu ada ya. Memang guidance itu ada. Kami kan istilahnya ya mungkin pemerintah pun juga punya ya menentukan di APBN. Tapi balik lagi memang ranah untuk besaran DPR itu ada di keputusan di rapat umum pemegang saham RUPS tahunan. Nah jadi mungkin buat para investor, teman-teman sekalian ya mohon doanya aja kami bisa istilahnya mencetak laba yang positif terus ya hingga akhir tahun nanti, sehingga kita bisa juga istilahnya berbagi lah dengan teman-teman semua, ada para investor kami. Tapi mungkin sedikit disclaimer aja, memang walaupun memang kami tidak bisa mendisclose berapa angkanya, tapi memang kita kalau mungkin teman-teman lihat prospektus saham kami, di situ sudah disampaikan dengan jelas bahwa jika kami mencetak laba bersih, minimal kami akan membagikan dividen sebesar 30%. Payout ratio 30%, atau diputuskan lain dalam rapat umum pemegang saham gitu loh. Jadi ya mohon doanya aja, ketika memang laba pasti ada lah yang dibagikan, tapi besarannya berapa ya itu kita kembalikan lagi ke RUPS nanti gitu. Jadi masih nunggu tahun depan ya Pak ya. Iya masih. Kira-kira mohon bersabar aja ya dan doakan doanya saja tadi supaya ya tadi kinerja keuangan PTBA sustain dan bagus mulu gitu ya setiap tahun ya, walaupun memang tadi ada perlu pertimbangan karena kan harga batu bara tidak bisa kan kita kontrol ya Pak Aldi ya. Nah thank you Pak Aldi udah main nih ke Ajaib Sekuritas, udah sharing juga nih sama teman-teman terkait dengan sektor batu bara, juga tadi udah sharing juga terkait dengan prospek bisnis PTBA gitu ya, baik yang tadi di sektor batu bara maupun juga udah ada transisi ke EBT atau ke energi yang lebih bersih gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu aja untuk Cuan Talks kita di hari ini. Tetap disclaimer, sesuaikan sama platform resiko teman-teman, dan juga sesuaikan sama jangka waktu investasi teman-teman. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. See you. Terima kasih Pak Aldi. Sama-sama. Ajaib semua bisa.